Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kita lanjut ya, nomor 4. Li betul, Li itu nomor masanya 7. Nah, di sini ada reaksi Li2O. Dia digunakan untuk menghilangkan air dari air supply. Berdasarkan reaksi tersebut, tambah H2O menghasilkan 2 LiOH. Nah, ini kita cek dulu setara tidak ya. Li di kiri 2, di kanan 2. Ini Li. Kemudian hanya 2, O-nya 1, 1, 2, O-nya 2. Sudah setara. Di sini airnya 80 kg yang berhasil diserap atau dihilangkan, yang Li2O-nya 65 kg. Nah, mari langkah pertama kita cari mol masing-masing. Ini langsung aja Ibu ya. Li2O berarti 65.000 gram dibagi berapa dia? Li MR-nya, MRLi 2O. Kemudian yang di sini molnya oksigen ya. Molnya H2O, maaf. Berarti 80.000 gram dibagi 18 gram per mol. Ini kan MR-nya H2O 18. Nah, yang ini Li2 itu 7 kali 2 14 tambah 16 30 ya gram per mol. Nolnya coret-coret. 65 dibagi 3 dapat 2. Gini aja, 6500 bagi 3, 2, 6, 1, 3 masih 20, 6, 16, 6, 2166,66 mol. Kalau yang ini 80 bagi 18 dapat berapa ini? 7, 75. 5 tuh 50, 90 enggak 4 ya. 40 tambah 32, 72. 72 masih 8. 4. Iya, 80. Oke ya. 4444 mol. Ini gram. Oke, kita tulis lagi reaksinya. Tambahkan H2O. Memang harus sabar ya, kita sebagai orang kimia itu untuk menghitung seperti ini harus sabar. Mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula Li2O-nya 2166,66 mol. H2O-nya 4444,44 mol. 2 LiOH. Nah, ini kita mula-mula belum terbentuk ya. Nah, sekarang kita bandingkan. 1 2166, 1 juga 4444, lebih kecil sih Li2O-nya ini. Berarti di sini yang sebagai pembatas. Ini koefisiennya 1 juga sama. Ini koefisiennya 2 berarti 2 kalinya. Berapakah dia? Empat 333,32 mol. Oke, 0. Nah, ini 43333,32 mol. Nah, 44444 kurangi 2166,66. Maaf, Ibu menghitung manual masih 8 ya, 7 7 7 2 bener ya, 2 2277. Kalau ada salah hitung silahkan kalian cek ya. Next, siapakah reaksi yang habis? Nah, reaksi pembatas atau yang habis adalah si Li2O. Berapa kilogram? Reaksi sisa yang remain itu apa ya? Bersisa atau dibutuhkan? Kalau reaksi sisa yang dibutuhkan, berarti kalau yang dibutuhkan pakainya ini.
Tapi kalau remain yang masih sisa, benar-benar sisa, pakainya yang ini. Caranya udah tinggal diubah mol menjadi kilogram, menjadi gram pakai mol massa per mr ini. Ya. Gitu ya, bisa ya. Next nomor 5. Setelah LEOH dari nomor 4 diproduksi, LEOH yang diproduksi ini digunakan untuk menghilangkan karbon dioksida dari udara berdasarkan reaksi LEOH tambah CO2 menghasilkan LiHCO3. Berapa banyak CO2 yang dapat diserap oleh LEOH? LEOH yang dihasilkan dari nomor 4, berapakah yang dihasilkan? 4333,33 mol. Di sini kita setarakan dulu Li1 kanan 1, H1 1, CO-nya 3, ini CO2 tambah 1, O-nya 3. Oke, setara. Nah, berapakah ini yang dapat diserap? Karena di sini koefisiennya 1433 mol, di sini koefisiennya 1 juga 4333,33 mol. Oke. Gitu ya. Dah, jawabannya cuma ini boleh. Karena pertanyaannya kan how many. Nggak ada how many grams, how many kilogram, gitu nggak ada. Jadi jawabanmu mol saja seperti ini boleh. Atau kalau kalian cari gram dan kilogramnya juga boleh. Dah, itu untuk nomor tas 2. Kita lanjut ke STP. STP di sini dia berdasarkan hipotesis Avogadro itu pada volume yang gas yang berbeda memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah partikel yang sama. Ini sama seperti kemarin ya, hipotesis Avogadro. Kemudian kondisi standar itu STP, standard temperature pressure, itu dia ATM-nya 1 ATM, suhunya 0 derajat Celcius. Kalau dia di sini, maaf ini. Kalau STP, standard temperature pressure, itu dia 1 ATM 0 derajat Celcius. Atau kalau dia Kelvin kan sama dengan 273 Kelvin ya di sini. Nah, kalau dia ada lagi istilahnya ATP. ATP itu ambient. Ambient itu artinya suhu ruang di sini. Suhu ruang, tekanan ruang di sini 1 atm 25 derajat Celcius. Nah, kalau dia kondisi STP itu volume molarnya itu 22,4 liter per mol. Ini bilangnya volume molar ini tetapan 22,4 liter per mol. Tapi kalau dia ATP volume molarnya 24,4 liter per mol. Bedanya di sini. Tapi kita kebanyakan pakainya yang STP ya. Kebanyakan pakainya yang STP, yang ATP jarang. Next di sini. Oh, udah ada jawabannya, oke. Berapa banyak mol udara yang ada pada paru-paru orang dewasa dengan kapasitas paru-paru 3,8 liter? Asumsikan orang tersebut berada pada tekanan dan suhu standar 1 atm 0 derajat Celcius. Oh, berarti STP ya. Berarti mol bisa dicari dari volume udara dibagi volume molar. Volume molar STP tadi 24,4 berarti 3,80 liter dibagi 24,4 22,4 liter per mol. Liternya coret-coret, di sini ketemulah mol. Sudah? Gitu. Nah, lanjut di sini ini di mind map ya, Ibu buat zaman dulu ini. Mol di sini kita kalau hubungannya dengan volume itu kalau dia mol dicari mol dicari volume gas itu dia dikalikan volume molar. Nah, kemudian kalau yang volume gas untuk mencari mol dia dibagi volume molar. Volume molar ada dua, ATP itu 24,4 liter per mol, STP 22,4 liter per mol. Kemudian ada volume gas itu ada gas ideal di sini rumusnya PV nRT. P itu tekanan dalam ATM, volume dalam liter, N itu mol ya, mol. R itu tetapan Rydberg 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Suhunya di sini harus Kelvin. Ini tidak diajarkan, tidak Ibu ajarkan di sini karena besok akan dibahas di kimia fisika kelas 2 ya. Kemudian pada suhu dan tekanan tertentu. Kalau tadi STP kan suhu dan tekanan standar, ATP suhu dan tekanan ambient. Tapi kalau di sini tekanan dan suhunya bukan STP bukan ATP, Bu. Nah, pakai tekanan tertentu kalian pakainya yang ini. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Boleh V1 per V2, N1 per N2 sama.
Ini kalau kali silang sini kan jadinya V1 per N1 sama dengan V2 per N2 gitu ya. Nanti ada contoh soalnya. Kemudian mol mencari partikel. Nah, di sini dia dikalikan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dari jumlah partikel dicari mol, berarti dia dibagi bilangan Avogadro. Number of Avogadro di sini ya. Partikel ada 3 macam, berupa atom, molekul atau ion. Kalau atom dia terdiri dari satu unsur, contohnya metaloid atau ini non logam ya. Padatan misalnya sini atom C, kemudian Fe besi Ca. Nah, itu dia pakainya atom. Tapi kalau berupa molekul di sini unsur gas-gas itu pasti dia berupa molekul ya. Nah, kemudian senyawa itu contohnya ini non logam semuanya. Nah, ini masuk kategori molekul. Kemudian kalau ion di sini ada logam, ada non logam. Ya. Kalau yang molekul di sini dia non logam. Termasuk gas di sini, maksudnya gas ya, gas. Karbon juga non logam, tapi kan dia padatan. Itu maksudnya atom. Ini gas-gas atau senyawa kovalen di sini, unsur non logam dia maksudnya molekul. Nah, kalau ion di sini ada senyawa ada apa? Logam dan non logam. Kemudian kalau mol mau dicari dengan massa dalam gram di sini. Mol untuk mencari massa, dia harus dikali massa molar. Massa molar itu AR atau MR ini loh. Ya, AR atau MR. Ini persen massa kemarin. Indeks dikali AR. Indeks itu angka kecil yang bawah ya. Misalkan CO2 ini indeksnya 2. Indeks O-nya ini 2 gitu. Ini kita kembali ke sini ya. Mol dicari massa berarti dikali MR atau AR. Kemudian yang kalau massa dicari mol dibagi AR atau MR. Ini persen massa itu massa Z dibagi total massa kali 100%. Nanti akan ada persen massa ya di bagian pembuatan larutan. Oke, di sini soal berikutnya. Soal nomor 2. Dia terdiri 1000 liter metana pada kondisi STP. Berapa mol metana yang ada pada di situ? Oke. Yang A. Mol sama dengan volume dibagi volume molar. 100.000 liter dibagi volume molar STP 22,4 liter per mol. Gitu ya. Bla 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 mol. Coret-coret. Oke, yang B. Berapa gram metana? Nah, berarti mol sama dengan massa metana CH4 dibagi MR CH4. Mol yang kalian hitung tadi, massa CH4, MR-nya C12, H1 kali 44, 12 tambah 4, 16 gram per mol. Nah, massanya bla 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 gram. Karena ini mol dengan mol, coret-coret ya. Lanjut yang C. Berapa molekul? Nah, oke. Jumlah partikel, molekul kan jumlah partikel tuh. Mol CH4 kali bilangan Avogadro. Molnya tadi yang kalian hitung di sini nih. Bilangan Avogadro 6,02, 10 pangkat 23. Nah, CH4 kan ini non logam dengan non logam, dia ikatannya kovalen. Di sini satuannya molekul per mol. Molnya coret-coret, jatuhnya molekul. Oke? Hitung sendiri ya. Caranya seperti itu. Next. Nomor 3. Ini sampai nomor 7. Banyak sekali. Hidrogen, gas hidrogen dengan reaksi seng metal dan larutan itu menghasilkan ya tersebut. Ini mirip ya, nomor 3. Zn ditambah 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Kita setarakan dulu, Zn-nya di kiri 1, Cl-nya di kiri 2, hanya 2. Oke, sudah setara. Di sini zinc metalnya 130,79 gram. Yang A. Berapa mol gas hidrogen dapat diproduksi? Nah, ini berapa mol dia? Berarti langkah pertama kita harus mencari molnya si Zn. Massa Zn dibagi AR Zn.
Nah, 130,79 gram. ARZN itu berapa ya? 65,3. Sepertinya ya 65,3 gram per mol. Kalau salah silahkan nanti kalian cek sendiri ya. Di sini jatuhnya mol. Oke, ketemu molnya si Zn di sini, langsung kita tarik ke kanan. Karena kan reaksi yang diketahui hanya Zn. Berarti ini kita anggap dia sebagai pembatas gitu ya, otomatis. Dah di sini berapa mol? Ini kalau koefisiennya 2 berarti sini 2 kalinya, koefisiennya 1 ya, sama dengan ini, koefisiennya 1 sama dengan ini. Dah, ketemulah di sini. Molnya si H2. Langsung bisa kita hitung. Nah, ini udah jawaban yang A. Ya, molnya H2. Ingat di sini nanti misalkan sini X ya, di sini 2 kali X mol. Di sini berarti X mol, ini X mol. Silahkan X-nya kalian cari sendiri. Jadi mol H2 sama dengan ini X tadi ya, berapa mol. Oke, yang B. Berapa gram H2 yang dihasilkan? Nah, di sini mol H2 sama dengan massa H2 dibagi mR H2. Nah, kenapa Bu mR? Iya, hanya kan lebih dari 1, dia tetap disebut sebagai mR. Mol massa H2, mR-nya 2 gram per mol. Udah, ketemulah si massa. Bla 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 gram. Lanjut yang C. Berapa molekul? Nah, sama seperti yang tadi. Jumlah partikel mol H2 dikali bilangan Avogadro. Berapa mol? 6,02 10 pangkat 23 molekul ya, karena dia gas. Mol. Bla 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 molekul. Oke, nomor 4. Volume sekian gram gas hidrogen dalam satu silinder yang ada pistonnya ya. Di situ ada lagi wadah kontainer yang mirip dengan kontainer yang hidrogen tadi. Dia berisi gas nitrogen 14 gram pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, di sini berapakah volume gas nitrogennya? Yuk kita ulang lagi. Ada volume dari 2 gram gas hidrogen pada suatu silinder adalah 20 liter. Kemudian pada kontainer yang mirip seperti kontainer wadah gas hidrogen yang pertama, tuh suhu dan tekanannya sama dengan yang ini, dia berisi gas nitrogen berisi 14 gram. Berapa literkah gas nitrogen ini? Kita pakai V1 per N1, V2 per N2. Atau dibalik boleh, V1 per V2, N1 per N2 boleh. V1 di sini kita anggap yang gas H2, di sini kita anggap yang N2. Ya. Volume H2 20 liter. Molnya berarti massa H2 per mR H2. Volume yang kedua ditanya volume si N2 ya. Molnya massa N2 dibagi mR N2. 20 liter H2 itu 2 gram dibagi 2 gram per mol. Gramnya coret-coret ya, 1 ya. 20 liter per 1. Kemudian di sini volume N2. Massa N2-nya itu 14 gram. mRN2 14 kali 2 28 gram per mol. Gramnya coret-coret, berarti setengah ya. VN2 setengah. Ini per mol-mol boleh dicoret ya. Silakan VN2 berarti kali silang ya. 20 kali setengah 10 liter. Oke. Ini waktunya sudah cukup banyak. Lanjut ya, part 3 ya. Nanti sekalian penjelasan untuk materi yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.